Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di pertemuan kita yang keenam, yaitu tentang penentuan dan pembebanan biaya overhead. Jadi, di sini kita akan ulas biaya overhead itu apa, bagaimana menentukan biaya overhead, dan pembebanan serta metode pengalokasian untuk biaya overhead itu seperti apa. Nah, apa yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini? Yang pertama adalah tentang karakteristik overhead. Yang kedua adalah metode pembebanan biaya overhead, serta yang ketiga adalah saya akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya alur prosedur untuk pengalokasian biaya overhead itu sendiri. Dan yang keempat adalah pengelompokan biaya overhead. Nah, biaya overhead itu adalah semua elemen biaya yang menunjang aktivitas produksi, tetapi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Pada dasarnya, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa biaya produksi ada yang langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu adalah bahan baku, yaitu bahan baku utama serta tenaga kerja langsung yang memang terlibat dalam memproduksi produk menjadi produk akhir. Serta biaya produksi tidak langsung itu adalah segala sesuatu yang memang mendukung aktivitas produksi. Nah, biaya produksi tidak langsung ataupun biaya overhead ini bisa dikatakan bahwa mendukung aktivitas produksi, tetapi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa, oh, ini biaya overhead, ini biaya produksi langsung, gitu ya, tidak bisa. Dan apapun aktivitas yang memang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan berkaitan, berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas produksi, itu kita nyatakan sebagai biaya overhead. Nah, pada dasarnya biaya overhead ini adalah biaya yang memang berdampak terhadap harga pokok produk, gitu ya. Kenapa? Karena memang di dalam melakukan proses aktivitas pengolahan, sekalipun biaya-biaya yang muncul ini bukan langsung dari departemen produksi, contohnya misalnya dari departemen maintenance gitu ya, tetapi dengan adanya sumbangsi dari departemen maintenance, produk ini jadi gitu ya, produk ini berhasil dihasilkan. Jadi bisa dikatakan bahwa memang tidak hanya maintenance, tetapi departemen lain pun memang memberikan interaksinya, atau bisa dikatakan bahwa departemen lain di luar dari departemen produksi memberikan output yang dapat digunakan untuk aktivitas produksi, gitu ya. Sehingga biaya overhead ini bisa menjadi gabungan dari banyak biaya dari beberapa departemen yang memang berhubungan dengan aktivitas produksi, menunjang terjadinya aktivitas produksi ini. Yang ketiga, biaya overhead ini sifatnya berubah-ubah, sehingga memang dia masuk dalam kategori biaya variabel atau yang memang berubah-ubah tergantung dengan beberapa faktor, seperti besarnya kapasitas produksi yang ingin dihasilkan, yang direncanakan, volume kegiatan yang sudah direncanakan, lalu musim yang terjadi saat itu, semuanya akan mempengaruhi biaya overhead. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan, let's say dia bergerak di bidang perakitan gitu ya, anggap galangan kapal, ada proses pengecatan. Proses pengecatan ini membutuhkan matahari. Apa jadinya ketika pengecatan dilakukan pada musim hujan? Otomatis biaya di luar biaya untuk yang mempengaruhi proses pengecatan gitu ya, aktivitas yang mempengaruhi proses pengecatan yang menimbulkan biaya akan bergeser karena musim hujan, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi biaya overhead ini juga dipengaruhi dari si kondisi produksi serta musim yang terjadi saat itu. Contoh lagi, kalau seandainya perusahaan mengharapkan aktivitas produksi yang cukup tinggi, volume kegiatannya cukup tinggi karena mereka merencanakan kapasitas output yang lebih banyak dari biasanya. Otomatis mesin membutuhkan seperti pelumas atau bantuan tenaga kerja tidak langsung, itu juga akan meningkat. Dan itu kan tidak selalu sifatnya kontinu. Nah, sehingga
seperti yang disampaikan di depan bahwa biaya overhead ini mempengaruhi harga pokok produk karena memang dia berkontribusi di dalam menghasilkan output. Sehingga proses alokasi ini perlu dilakukan seakurat dan seadil mungkin. Nggak bisa satu departemen yang lain memberikan sumbangan yang memberikan biaya overhead yang cukup besar terhadap aktivitas produksi. Harus ada proporsionalnya, gitu ya. Nah, di dalam melakukan pengalokasian, otomatis karena memang proses penganggaran itu kan biasa dilakukan di awal periode atau akuntansi menyebutnya awal periode awal periode akuntansi. Sehingga ketika di dalam penganggaran butuh yang namanya kalau kita di matematika sebagai standar pembobotannya berapa sih untuk produk untuk menghasilkan sejumlah sekian unit gitu ya. Nah, itu disebut dengan yang namanya taksiran atau tarif biaya. Oke. Dalam menganggarkan biaya overhead dari beberapa departemen yang menunjang aktivitas produksi, karena memang aktivitasnya belum berlangsung, manajemen memerlukan yang namanya taksiran atau tarif biaya dalam menentukan anggaran. Berapa besar Departemen A memberikan proporsionalnya, memberikan interaksi outcome biaya yang menghasilkan biaya bagi aktivitas produksi. Nah, ada beberapa macam tarif yang biasa bisa dipakai gitu ya, yang banyak dipakai, dan tarif ini juga memang ya umumnya berdasarkan pengalaman ataupun histori dari perusahaan. Yang pertama dari unit produksi. Bisa dilihat dari unit produksi, ya pengalaman periode sebelumnya, periode akuntansi sebelumnya, ketika unit produksi dihasilkan sekian, maka sekianlah biaya overhead-nya. Yang kedua dari jumlah biaya bahan. Yang ketiga dari jumlah jam kerja mesin, bisa dari jumlah jam kerja karyawan, jumlah jam kerja karyawan tetap. Karena memang pada dasarnya kelima macam tarif ini kan sifatnya historikal ya, gitu loh. Sudah berlangsung periode-periode ketika ada penambahan sekian, ketika ada pengurangan, maka berdampak pada biaya sekian gitu ya. Nah, pendekatan dari lima macam tarif ini itu dilihat dari bahan penolongnya, tenaga kerja tidak langsungnya, bahan penolong otomatis dipakai untuk si unit produksi, serta jumlah biaya bahan. Tenaga kerja tidak langsung berkaitan dengan jumlah jam kerja. Energi berkaitan dengan jumlah jam mesin. Serta kepemilikan ini contohnya adalah asuransi bangunan, depresiasi bangunan. Ya, depresiasi itu adalah penyusutan atau nilai yang hilang seiring pemakaian sebuah aset. Contoh bangunan. Ada beberapa karakter dari biaya overhead. Dari penjelasan di awal, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, biaya overhead ini merupakan biaya proses produksi yang sifatnya tidak langsung. Nah, dia dikatakan tidak langsung. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena memang dia ini biaya yang di luar dari si biaya bahan baku utama serta di luar dari tenaga kerja langsung. Ya, nah selain itu juga memang biaya overhead ini agak sulit ditelusuri dari departemen mana saja. Jadi secara fisik kalau kita katakan untuk menghasilkan sebuah produk atau melakukan proses pengolahan, departemen mana saja yang terlibat, itu agak sulit dipisahkan, gitu ya. Yang kedua, kenapa dia dikatakan biaya produksi tidak langsung? Karena memang sifatnya bisa terabaikan. Gitu ya. Untuk beberapa perusahaan, ada yang menganggap biaya overhead ini hampir tidak ada karena nilainya yang sangat kecil dibanding biaya produksi langsungnya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita katakan kontraktor gitu ya, yang bergerak proyekan. Nah, biaya produksinya itu akan jauh lebih besar dibandingkan biaya overhead-nya. Nah, ya hampir dikatakan bahwa hampir semua aktivitas itu termasuk dalam biaya produksi langsung. Sehingga biaya overhead-nya ya sangat kecil, sehingga bisa diabaikan, hampir tidak terlihat. Sebenarnya ada, cuman karena nilainya yang sangat kecil dibandingkan biaya produksi langsung, dia dianggap tidak ada. Tetapi ada perusahaan yang menganggap bahwa biaya overhead ini merupakan bagian dari
biaya produksi dan sangat penting, sehingga dia tidak bisa dianggap tidak ada gitu loh. Karena memang dia ini mempengaruhi, contoh misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang bersifat mass production, biasanya biaya overhead ini akan mendukung biaya produksi. Nah, proses lanjutannya adalah dari aktivitas mendukung ini, dia akan mempengaruhi harga pokok produknya. Karakteristik yang kedua, karena memang banyak departemen yang membantu aktivitas produksi, dia tidak bisa dipilah secara fisik gitu ya. Biaya overhead ini menjadi biaya gabungan atau biasa disebut sebagai common cost gitu ya, karena banyak sumbangan dari beberapa produksi aktivitas di luar produksi yang membantu si aktivitas produksi. Jadi dia termasuk biaya gabungan. Selain biaya bahan, tenaga kerja langsung, semua aktivitas yang mendukung si aktivitas produksi. Seperti bahan penolong, ini udah pasti. Tenaga kerja tidak langsung juga. Sewa aset bangunan tanpa bangunan, maka tidak ada aktivitas produksi. Karakteristik yang ketiga, yaitu biaya overhead-nya sifatnya berubah-ubah sepanjang tahun. Ini sudah saya jelaskan di depan, bahwa biaya overhead pabrik ini berfluktuasi, kalau saya katakan ya, berfluktuasi ya, bisa jadi signifikan gitu, karena beberapa faktor tadi. Bisa tergantung dari kapasitas yang output produksi yang diharapkan, volume kegiatan yang sudah akan dijadwalkan, lalu bisa jadi memang musim yang terjadi saat itu. Nah, ada beberapa metode penentuan yang bisa dilakukan untuk dianggap sebagai pendekatan lah dalam mengalokasikan ataupun membebankan biaya overhead pabrik kepada seluruh produk yang dihasilkan, gitu ya. Nah, alokasi ini kan harus dilakukan secara adil karena memang dia gabungan dari beberapa biaya, ya. Sehingga karena memang sifatnya rumit gitu ya untuk memisahkannya, untuk menentukannya, ada beberapa pendekatan yang banyak yang mungkin bisa digunakan untuk menentukan biaya overhead ini termasuk dalam objek mana. Yang pertama, bisa berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Maksudnya biaya sesungguhnya terjadi adalah biaya overhead ini ditentukan setelah aktivitas produksi itu berlangsung. Artinya, tadi kalau proses penganggaran dilakukan di awal periode sebelum proses produksi dilakukan, nah, kalau berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi, maka ibarat kata kita tidak bisa memberikan budget atas anggaran terhadap biaya overhead karena memang belum ditentukan. Dia akan ditentukan ketika ketika proses produksi sudah berlangsung, outputnya sudah dihasilkan, sudah terlihat hasil produknya, gitu ya. Hal positif dari metode pendekatan ini yaitu akan lebih teliti. Kenapa? Karena memang based on fact-nya gitu ya. Apa yang terjadi di lapangan, ini hasilnya, ini biaya yang dikeluarkan. Tetapi dampak negatifnya adalah kita tidak bisa melakukan proses penganggaran. Artinya ketika kita tidak bisa melakukan proses penganggaran, ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Manajemen akan sulit melakukan pengendalian biaya, gitu ya. Keputusan apa yang mau dilakukan, apakah biaya mau ditekan, apakah biaya mau di-upgrade seiring dengan peningkatan output, ini nggak bisa dilakukan. Karena kita harus melakukan prosesnya dulu, baru bisa keluar biaya. Mungkin harga yang dihasilkan akan jauh lebih teliti, informasi biaya yang dihasilkan jauh lebih teliti, sebagai salah satu karakter dari si akuntansi biaya. Tetapi, kita nggak bisa mengabaikan karakter yang lain, yaitu ketepatan waktu. Terkadang, ketepatan waktu itu lebih penting dibandingkan ketelitian. Apa jadinya ketika kita membutuhkan informasi yang cepat, tetapi informasinya kita tidak bisa terima saat itu? Akan berdampak kemana-mana, gitu ya. Dari sini bisa diketahui bahwa kalau mau melakukan pendekatan dengan berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi, ya tidak bisa menjadi saran gitu ya, karena memang ketepatan waktunya itu nggak bisa kita andalkan. Tetapi kalau kita mau mengandalkan cuman hanya sekedar informasi ketelitian, kita bisa gunakan. Ya, kasusnya untuk metode pendekatan pertama mungkin kalau misalnya
perusahaan-perusahaan yang masih skalanya kecil atau outputnya cuma sejenis, nggak masalah. Tetapi kalau outputnya sudah beragam, wah ini akan cukup merumitkan. Yang kedua, berdasarkan taksiran anggaran biaya. Kalau berdasarkan taksiran anggaran biaya, ini berkebalikan dengan si biaya sesungguhnya. Nah, kalau taksiran anggaran biaya artinya adalah kita membuat estimasi itu berdasarkan taksiran, gitu ya. Apakah mau menggunakan taksiran tunggal, ataukah misalnya taksiran tunggal maksudnya adalah satu kelompok biaya dipukul rata untuk semua departemen, gitu ya. Apapun departemen yang memberikan output terhadap aktivitas produksi, jadi pukul rata semua satu kelompok biaya saja, termasuk dalam biaya overhead. Atau bisa jadi menggunakan tarif yang berbeda untuk setiap bagian. Nah, ini lebih teliti. Maksudnya adalah dia akan melihat dari departemen A yang membantu departemen produksi, departemen B yang membantu departemen produksi, itu biayanya berapa. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana prosedur penganggaran biaya. Di sini saya hanya akan bicara tentang flow, bagaimana menganggarkan biaya, menentukan beban biaya overhead sebenarnya. Yang pertama, biasanya sudah dialokasikan biaya overhead kepada departemen produksi. Ya. Jadi, berdasarkan taksiran biaya yang digunakan sebagai estimasi, maka kita sudah bisa mengalokasikan biaya overhead pabrik kepada departemen produksi. Karena memang biaya yang dikeluarkan oleh departemen produksi ini menjadi penentu harga pokok produk, sehingga siapa saja departemen yang membantu menunjang aktivitas produksi perlu memberikan informasi biayanya untuk dimasukkan ke dalam penentuan harga pokok produk, dan itu akan tertuang menjadi biaya departemen produksi. Selanjutnya adalah mengalokasikan BOP ini. Mengalokasikan BOP kepada apakah dia di departemen produksi atau dia dimasukkan ke dalam departemen jasa. Next, selanjutnya adalah setelah mengalokasikan BOP dari ke departemen produksi, ke departemen jasa, mulai menghitung tarif pembebanannya. Kita mulai menghitung tarif pembebanan BOP-nya. Nah, tarif pembebanan ini akan dihitung kepada BOP departemen produksi. Dan yang terakhir adalah membebankan BOP kepada si produknya. Nah, membebankan BOP kepada produk, ini dasarnya dari mana? BOP yang dikumpulkan dari setiap penanggung jawab, apakah ini dari departemen A, departemen B, lalu dilihat dari objek ataupun jenis biayanya. Nah, biaya overhead tadi dihasilkan dari faktor-faktor yang memang mempengaruhi biaya overhead, gitu ya. Yang pertama, salah satunya yang menentukan faktor, salah satu yang menjadi faktor biaya overhead yang sifatnya berubah-ubah ini adalah volume kegiatan. Ya, semakin tinggi volume kegiatan bisa jadi memang biaya overhead yang sifatnya variabel juga lebih bertambah, menjadi lebih besar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mempunyai sebuah pabrik, dia mengoperasikan ada 50 mesin, bekerja 7 hari dalam seminggu, dalam setahun ada 52 minggu. Nah, pabrik ini mempekerjakan 3 shift, masing-masing per minggunya itu 40 jam. Nah, menurut pengalaman, rata-rata biasanya memang setiap mesin itu membutuhkan 45 menit untuk start up di awal, gitu ya. Untuk penyetelan, untuk perawatan, reparasi, terjadinya kerusakan. Jadi kalau di total setiap shift itu ada 45 menit. Sehingga tiap-tiap mesin ini bisa menghasilkan 5 unit per jam kerja efektifnya. Gitu ya. Jadi dari 1 jam kerja yang mungkin efektifnya dari 40 jam per minggu, misalnya 40 jam dikurang 45 menit gitu ya, 39 15 menit, 38 15 menit itu 5 unit produk per jamnya yang bisa dihasilkan. Nah,
Tahun lalu, perusahaan ini merencanakan di anggaran gitu ya, ingin memproduksi dan menjual sebanyak 1.248 unit produk. Nah, bagaimana menentukan biaya overhead kalau seandainya volume kegiatannya itu berubah-ubah? Nah, kita bisa melihat dari kapasitas yang memang diharapkan. Kapasitas baik itu yang diharapkan atau kapasitas masa lampau yang bisa mampu dijalankan oleh mesin, gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghitung kapasitas. Yang pertama, perusahaan bisa menggunakan kapasitas teoritis namanya atau kapasitas maksimum pabrik. Nah, maksudnya adalah kapasitas teoritis atau berdasarkan maksimum pabrik, ya ini kapasitas yang bisa dihasilkan, kapasitas output yang bisa dihasilkan dalam keadaan yang seefisien mungkin, tanpa ada delay, tanpa ada waktu yang menganggur, ya. Artinya dia tidak memperhitungkan kalau seandainya terjadi tiba-tiba delay atau tiba-tiba ada yang terhambat di bagian A sehingga mengganggu proses produksi, dia tidak memperhitungkan itu. Dia hanya memperhitungkan efisiennya mesin ini sekian, maka dia harus bisa menghasilkan seefisien mungkin. Nah, kalau memang dilihat dengan kondisi yang seperti ini, perusahaan untuk bisa beroperasi pada tingkat kapasitas yang maksimum secara terus-menerus ya, itu ya sangat kecil kemungkinannya. Karena ada saja yang namanya human error, ada saja machine error gitu ya. Nah, pendekatan kapasitas ini dampaknya ya jarang dipakai karena bisa dibilang ya hampir kecil kemungkinannya kalau kita mau perusahaan menjalankan aktivitas yang seefisien mungkin secara kontinu. Sebaliknya ada lagi yang namanya kapasitas praktis. Nah, kalau kapasitas praktis, dia ini sudah membuat case-case tersendiri, melihat faktor-faktor manusiawi yang menyebabkan kapasitas produksi ini agak sulit tercapai secara maksimum. Bisa jadi misalnya kapasitas kerusakan mesin, bisa jadi ada waktu yang menganggur, bisa jadi ada gangguan ketika mau menghasilkan produk gitu ya, dan dia memperhitungkan ini. Nah, apa yang sudah dia perhitungkan faktor-faktor seperti ini itu menjadi sebuah efisiensi jangka panjang. Jadi dia sudah menetapkan efisiensi produksinya sekian dan ini dilakukan secara jangka panjang. Banyak pihak yang memang menyatakan bahwa kapasitas praktis ini ya mendekati 80-90% lah dari kapasitas teoritis maksimumnya. Jadi ya cukup baik ya gitu loh dengan persentase 80-90% tingkat efisiensinya. Yang ketiga ada yang namanya kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan ini merupakan taksiran dari volume. Dia menaksir volume produksi berdasarkan pengalaman. Kemudian disesuaikan dengan aktivitasnya dia, aktivitas perusahaan. Kalau kita lihat dari contoh kasus yang ini tadi, bagaimana ketiga metode ini kita terapkan untuk menentukan tarifnya, menentukan berapa sih kapasitas yang bisa dihasilkan, efisiensinya berapa. Kalau kita lihat dari kapasitas teoritis atau yang maksimum, itu adalah jumlah jam kerja pabrik selama setahun untuk 50 mesin. Karena kan dia merencanakan yang efisien mungkin, yang perfect, yang ya semaksimumnya mungkin. Kalau ada 50 mesin, dikali 52 minggu, dikali 3 shift, dikali 40 jam per minggu dengan mengabaikan semua human error, semua waktu delay, maka jam kerja per tahun itu adalah 312.000 jam. Sehingga dia bisa menghasilkan 1.560 unit per tahun. Sedangkan yang dia rencanakan adalah 1.248 unit. Dengan kapasitas teoritis, menyatakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 1.560, lebih besar dibandingkan dengan yang diharapkan.
Kalau dilihat dengan pendekatan kapasitas praktis, yaitu kapasitas teoritis, kita kurangi dengan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi, yang tidak bisa terhindarkan kalau saya katakan. Jam efektif itu kan 3 shift. Ada 45 menit untuk gangguan perawatan kerusakan mesin per shift-nya. Sehingga 3 shift kali 45 menit selama 7 hari, itu jam efektifnya ternyata cuma 15,75 jam per minggu. Ya. Nah, untuk 50 mesin, ternyata jam efektifnya itu adalah 40.950 jam per tahun untuk 50 mesin. Sehingga menentukan kapasitas dengan pendekatan kapasitas praktis, tadi kan kapasitas teoritisnya adalah 312.000. Ya, 312.000 jam kerja per tahun. Kita kurangkan dengan gangguan-gangguan ini. Gangguan-gangguan ini ternyata efektifnya cuma 40.950. Sehingga dihasilkan ternyata 271.050 jam per tahun. Atau sekitar tingkat efisiensinya 86,875%. Masih masuk dalam kategori yang memang dinyatakan itu ya di range 80-90% dari kapasitas teoritis. Nah, bagaimana dengan kapasitas sesungguhnya? Atau kapasitas yang memang diharapkan? Perusahaan kan mengharapkan 1.248 unit. Jadi kita melihat dasarnya adalah dari jumlah unit yang ingin dihasilkan. Sementara per jam itu bisa dihasilkan 5 unit. Maka jam kerjanya itu adalah 249.600 jam untuk menghasilkan 1.248 unit ini. Oke? Sehingga kalau kita bandingkan dengan kapasitas sesungguhnya dengan kapasitas praktis yang 271 jam, perbedaannya adalah 21.450 jam di bawah kapasitas praktis atau sekitar cuma 80% saja efisiensinya. Ya. Jadi dengan kapasitas teoritis mengharapkan efisiensi 100% atau sempurna, bisa dihasilkan 1.560 unit. Tetapi ketika menggunakan kapasitas praktis, tingkat efisiensinya hanya 86,875%. Gitu ya. Dengan kapasitas sesungguhnya, malah yang dihasilkan cuma 80% saja. Itu pun dari kapasitas praktis. Nah, itu adalah pengaruh kapasitas atau volume kegiatan yang mempengaruhi kapasitas output terhadap biaya overhead. Nah, pengelompokan biaya overhead itu ada 2. Jadi kalau misalnya kita mau kelompokkan biaya overhead itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah ketika perusahaan mengelompokkan biaya overhead satu untuk semuanya. Maksudnya adalah apapun departemennya akan dianggap satu kelompok dengan departemen-departemen yang lain. Jadi tidak melihat pengorbanan apa yang dilakukan oleh departemen lain terhadap aktivitas produksi. Makanya karena kita tidak melihat pengorbanan apa, ya kehilangan identitasnya mereka. Mereka tidak bisa melihat sebenarnya identitas apa yang memang ada pada departemen lain yang berkorban untuk si aktivitas produksi. Itu ya. Yang kelompok yang kedua, ketika perusahaan membuat setiap departemen membedakan tarif dasar dari setiap departemen yang memberikan bantuan kepada yang menyumbang, yang membantu menunjang aktivitas produksi. Dan ini memperhatikan identitas dari setiap departemen. Dan dia memberikan tarif yang berbeda-beda. Jadi jelas Departemen A, pengorbanan apa yang dilakukan untuk melakukan aktivitas produksi. Departemen B, pengorbanan apa yang dilakukan untuk melakukan aktivitas produksi. Nah, sampai di sini dulu mengenai biaya overhead. Selanjutnya ke depan, pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan besaran biaya overhead itu sendiri. Jadi kita akan sudah mulai masuk bagaimana menghitung biaya overhead dengan menggunakan beberapa metode. Materi sudah ada di e-learning dan video bisa diakses di YouTube. Untuk mengakses video, untuk membahas materi hari ini, kalian bisa masuk melalui e-learning. Terima kasih, jika ada yang ditanyakan bisa kontak ke saya. Selamat malam.